Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi semua. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat atau membangun sebuah website dengan konsep 3 langkah cepat membangun website. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki ke part 2 atau bagian 2, bagaimana cara membangun website. Bagi sahabat edukasi yang belum sempat mengikuti di part satunya, itu bisa lihat di atas di sini. Ini di video part 1 sudah disiapkan karena ini sudah masuk ke part 2. Nah, di part 2 ini kita akan melanjutkan hasil rancangan kita di part 1. Nah, bagaimana caranya? Tentu karena kita sudah merancang atau membuat di awal, maka kita masuk lagi ke Notepad. Nah, caranya kita masuk ke Notepad yang telah kita install di sini. Tentu kalau misalkan keluar, kita menggunakan email yang pernah didaftarkan ke website. Kalau memang pada saat itu kita keluar. Nah, tampilannya seperti ini. Ini rancangan awal lagi di part 1 sudah membuat seperti ini. Nah, di part 2 ini kita tinggal membuat halaman baru atau membuat beberapa halaman yang disediakan oleh Notepad. Bagaimana caranya? Pertama, kita tinggal menduplikat saja ini. Menduplikat halaman ini. Caranya klik 3 di sini. Nah, ini. Kemudian di sini duplikat. Nah, jadi 1. Kemudian kita duplikat lagi. Kemudian kita duplikat lagi. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Kita duplikat lagi di sini. Halaman tambahan ini yang nanti akan langsung ngelink ke halaman utama. Nah, sekarang bagaimana cara mengelolanya? Kita masuk di halaman 2 atau di page 2. Kalau page 1 itu adalah page utama, ya. Ini page utama. Nah, ini tambahannya. Nah, kita buka yang ini. Ini tinggal diklik. Nah, ini sudah muncul Bapak dan Ibu. Di sini di halaman 2 ini, atau di page 2 ini yang kita butuhkan apa? Nah, misalkan ini kita rubah dulu. Untuk halaman 2 kita akan menampilkan about, misalkan tentang apa ya, tentang pemilik ini, karena ini kan websitenya kan website jualan online ya. Tapi kalau misalkan di sekolah, biasanya di halaman utama ini adalah profil ya, profil misalkan sambutan kepala sekolah kan nantinya. Tapi kali ini saya akan tuliskan about. Nah, ini tinggal diganti ke about ya. Nah, ini otomatis di sini sudah berubah ya, about. Nah, di halaman 2 ini atau di profil ini yang dibutuhkan apa? Tentu hanya, nah ini about us, tentang pemilik dan program dari website ini. Kalau sekolah, ini adalah sambutan kepala sekolah misalkan. Nah, di halaman 2 ini yang kita butuhkan apa? Yang paling penting ini ada, karena kita judulnya kan profil atau about. Nah, kalau sekolah-sekolah itu kan biasanya profil kepala sekolah di sini. Ini fotonya, ini sambutannya. Terus ke bawah sini apakah ini diperlukan ya, tergantung Bapak dan Ibu. Tapi menurut saya kalau memang di halaman 1 ini tidak diperlukan, ini kan ada di halaman utama nanti, atau di halaman yang lain bisa disempat. Ini bisa dibuang saja kalau yang tidak dibutuhkan. Misalkan saya buang dulu. Ini caranya gimana membuangnya? Ini ada gambar tong sampah ini, tinggal delete saja Bu di sini. Delete. Kemudian ini juga kita delete saja. Kemudian untuk connected-nya juga atau untuk alamat, nah ini juga kita delete saja. Ini di halaman 2 ya Bapak dan Ibu. Oh ya, nah tinggal ini saja, misalkan tentang sambutan dari pemilik atau kepala sekolah. Kemudian ini boleh ini ditambahkan misalkan mengenai produk ya, mengenai produk yang dibuat oleh pemilik ini saja. Misalkan seperti di sini Banako produk, kemudian Banako original, Banako chocolate disease dan sebagainya. Ini boleh. Nah, ini untuk page 2 ya. Untuk page 2 udah kita namakan about us. Selanjutnya kita masuk ke page 3. Maaf. Nah, di sini di page ini tinggal diklik. Nah, ini kita masuk ke page 3 ya. Ini page 3.
PS3 kita klik. Nah ini udah masuk di PS3. Ini mau dibuat apa PS3? Misalkan di sini kalau sekolah kan jurusan, atau kalau sekolah itu misalkan kegiatan atau apa. Kalau ini saya buat produk misalkan produk. Nah, misalkan, tapi nanti Bapak dan Ibu ini bisa dirubah ya, bisa diganti, diedit. Penting kita masukin dulu produk. Oke, kita klik produk. Nah, ini sudah langsung di sini juga berubah produk. Nah, produk itu apa aja? Nah, kita sesuaikan, kita scroll lagi ke bawah. Ini berarti ini sudah tidak butuh lagi karena ini ada di apa tadi? Ada di about. Nah, ini kan udah halaman produk ya. Ini dibuang. Kemudian ini juga dibuang. Nah, berarti udah masuk ke produk sini. Produk ini, kemudian ini juga kita buang. Yang ini juga kita buang. Oke. Nah, ini produk di sini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, misalkan di produk ini kita tinggal menambahkan saja gitu kan. Nah, kalau di sekolah itu biasanya kan ada foto-foto kegiatan. Nah, jurusan, maaf, bukan kegiatan, jurusan. Misalkan di sininya kan tadi jurusan IPA, IPS dan lain sebagainya, atau di SMK. Nah, di sini tinggal dimasukkan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memasukkan produk-produk yang berkaitan dengan ini. Gitu. Caranya bagaimana? Klik new blog sini, new blog. Kemudian Bapak Ibu kita nyari di sini. Karena saya ini bikin blog bikin websnya tentang makanan, maka saya cari langsung aja di sini food gitu kan. Biar nggak lama maksudnya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita masukkan. Nah, coba saya masukkan yang ini dulu ya. Ini masuk. Nah, ini udah masuk. Kalau memang ini dirasa kurang, Bapak Ibu tinggal langsung klik di sini duplikat. Nah, ini ada duplikat blok. Klik duplikat. Nah, ini udah 2. Nanti kan gambarnya tinggal diganti. Nah, nyari lagi yang lainnya, food, ketikkan. Kalau sekolah ya tinggal ketik sekolah ya, school gitu misalkan. Nah, saya coba masukkan yang ini. Nah, ini udah masuk. Ini saya duplikat lagi. Ya 2, atau duplikat lagi kalau memang kurang nggak apa-apa. Kalau memang terlalu banyak bisa dibuang oleh kita. Saya duplikat. Nah, ini udah 3, ini 2, atau misalkan kalau inilah duplikat aja biar 3 itu kan. Ini untuk produk. Nah, oke Bapak dan Ibu, kita udah menyelesaikan about produk. Nah, sekarang masuk ke thread ketiga. Masuk slide ketiga, pilih dulu sini. Nah, di slide ketiga ini saya akan kaitkan slide ini, web ini dengan sosial atau dengan medsos, agar nanti ketika orang membuka katakanlah Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu langsung ngelink ke sini atau nggak langsung ngelink ke Instagramnya pemilik. Nah, di sini saya akan tuliskan, misalkan saya beri judul Instagram, atau bisa diganti nanti misalkan ini media sosial atau apa ya. Nah, saya ganti. Nah, Instagram ini udah masuk di sini. Atau misalkan juga bisa seperti tadi ditulis di sini order, misalkan bisa apa saja gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu kita akan mencari blog yang berkaitan dengan medsos. Nah, kita klik new blog seperti biasa. Nah, kemudian di sini cari sosial. Nah, ini paling bawah ada. Atau kalau susah mencari, Ibu ketikkan di sini juga jadi. Misalkan saya ketik sosial di sini. Sosial. Nah, udah langsung muncul kan.
Nah, ini terserah kita mau pakai mana. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Saya coba gunakan yang ini dulu deh. Untuk mengarahkan untuk mengarahkan pemirsa atau pembaca website kita ke medsos kita. Nah, saya baca yang saya klik pilih yang ini. Nah, ini udah masuk. Follow us artinya mengikuti di sini. Nanti link ini kan kita bisa isi dengan website kita. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan masih sosial di sini agar misalkan lebih ada keterangan atau apa. Nah, coba yang ini. Nah, ini kan lebih jelas ya. Nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau tidak diperlukan Bapak dan Ibu, ini kan dulu kita buat ini untuk memasukkan saja. Ini kita buang saja karena memang ini tidak dibutuhkan misalkan. Kita buang. Oke. Nah, untuk page 4 ini ya, ini Instagram atau apapun namanya, ini terserah bisa diganti. Tinggal satu lagi berarti page 5 yang kita belum isi. Kita masuk dulu ke page 5, ke halaman 5. Nah, page 5. Page 5 itu berkaitan dengan pemesanan atau kontak us. Nah, bentar. Nah, berarti ini about kita buang. Kemudian ini juga kita buang. Kemudian produk juga kita buang. Kemudian, nah ini juga kita buang. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini Let's Connect ini kan dulu udah kita masukkan, berarti tinggal ini kalau mau ditambahkan terserah, tapi menurut saya ini sudah cukup lengkap ya. Ada mapnya, kemudian ada nomor teleponnya, ada fax, ada email, kemudian nanti kita isi di sini. Nah, ini sudah lengkap gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Let's Connect-nya sudah muncul. Nah, ini tinggal diberi nama di sini, misalkan kontak. Kontak artinya ketika misalkan pembaca ingin menghubungi, nah bisa lewat sini. Ini kan udah jelas, ininya ada di samping tadi yang Instagram khusus di sana. Baik, oke, kita tunggu perubahan. Nah, ini udah berubah. Jadi ada 5 slide, ada 5 halaman. Oh ya, ini masih page. Kalau kita mau ganti, ini kan masih page. Kita mau ganti, buka page 1. Page 1 ini menampilkan seluruh isi ya, seluruh isi, tapi ini halaman utamanya saja ya, halaman utamanya saja. Nah, ini kita ganti biasanya dengan home ya, atau apapun lah namanya, silahkan bisa bisa diganti. Oke, home, about, kemudian produk, Instagram, kontak. Rasanya ini udah cukup ini. Baik Bapak dan sekalian, sekarang tinggal kita mengedit satu-satu halaman ini. Ini kan halaman utamanya udah kita edit dulu, kayak slide-nya, kemudian animasinya. Nah, sedangkan di halaman yang lain kan kita belum. Nah, kita masuk dulu ke about us. About us. Oh ini udah kita ini kan udah kita kasih animasi, kemudian cek di produk. Nah, mungkin produk yang belum nih. Nah, produk kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke produk. Ini dulu kita sudah kasih animasi, tinggal yang bawah ini. Nah, ini kita langsung masukkan dengan foto-foto kita gitu. Nanti keterangannya apa, di sini fotonya. Nah, saya coba masukkan dulu. Ini kan masih gambar template bawaan ya. Betul ini makanan, tapi kan tidak sesuai dengan yang food yang dijual di website ini. Nah, saya coba masukkan ini dulu, ganti. Biasa change, kemudian upload. Nah, kita nyari di drive kita, di file kita yang sudah disiapkan. Nah, ini ada macam-macam. Coba buka dulu di gambar Banako, kemudian ini apa isinya? Oh, ini yang di slide. Ini berarti ini.
Kita masukkan yang ini kita masukkan satu, open. Oke. Nah, ini udah masuk ke sini. Kemudian yang kedua kita ganti lagi gambarnya. Oke. Change image, kemudian upload lagi. Nah, masukkan yang ini. Yang kedua. Open. Oke, sudah berganti. Kemudian kita ganti yang gambar ketiga, change, upload. Mudah sebetulnya Bapak dan Ibu, yang penting bahannya udah kita siapkan gitu ya. Gambar-gambarnya sudah kita siapkan. Nah. Oke. Nah. Ini sudah. Nah, ini kalau misalkan terlalu besar ini bisa dikecilkan ya Bapak dan Ibu, tapi ini udah ukuran normalnya segini. Berarti gambarnya ini harus diganti dengan yang lebih kecil. Nah, coba saya ganti dengan yang lebih kecil. Nah, misalkan ganti dengan ini. Open. Nah, ini lebih masuklah sini kan gitu. Oke. Ini diatur-atur saja. Nah, tinggal Bapak dan Ibu ini tinggal diganti saja. Ini sesuai dengan yang tampil di sini tentang apa gitu kan, tampil di sini. Selanjutnya, bentar ini digedein juga. Ini hurufnya kita turunkan. Nah, selanjutnya juga demikian, kita gampang tinggal mengganti gambar yang kita inginkan aja. Caranya sama Bapak dan Ibu, tinggal diklik gambarnya, kemudian change image. Kita cari gambar kita. Ini banyak gambarnya. Nah, ini udah masuk. Dan seterusnya Bapak dan Ibu sampai ini penuh, artinya sesuai dengan keinginan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai saya berikan animasi. Sepertinya sudah cukup. Kemudian kita tinggal langsung terakhir masuk ke slide ke page yang 5 yang kontak ini. Nah, masuknya dari sini ya. Kita masuk ke kontak. Nah, ini tinggal ngisi saja. Di sini ada nomor handphone, kemudian map. Nah, ini tinggal faksiminya juga. Kemudian di sini informasi perusahaan atau informasi sekolah ibaratnya. Ini bisa Bapak dan Ibu isi terserah. Yang penting teknisnya seperti itu. Ini bisa nanti disempurnakan pada saat kita membangun webnya. Baik Bapak dan Ibu, kalau ini dirasa sudah cukup, kita boleh untuk dilihat atau di preview. Oke, di preview, kemudian kita cek. Nah, kita cek slide-nya dulu. Nah, ini udah bagus. Nah, udah jalan semuanya. Nah, ini kan tadi ada 5 slide ya. Terus kita coba klik menunya. Ini home. Home itu semuanya tampil ya di sini. Nah, ini about. Nah, ini tampil semua menu. Lalu kita cek about us. About us itu lebih kepada kalau di sekolah sambutan kepala sekolah. Nah, ini about us tentang pemilik perusahaan. Ini sudah oke. Lalu produk, kita cek produk. Nah, ini produknya sudah masuk semua. Nah, udah oke.
Kemudian kita masuk ke, nah ini Instagramnya. Nah ini tadi belum diisi, tinggal kita isi saja. Sebetulnya ini kan bisa nanti diedit. Instagram, kemudian Facebook, Twitter, bisa ngisinya sama. Kemudian kontak, terakhir kontak. Oh ini, nah ini kontak. Nah ini kontak sudah ada ya, ini juga sudah. Oke, kita cek di handphone. Nah kita cek di perangkat handphone, khawatirnya masih ada yang belum atau yang belum pas penempatannya. Nah ini untuk kontak ini sudah oke. Kemudian kita cek menunya. Nah menunya kita masuk ke home aja dulu. Oke. Nah ini sudah oke. Ini tampilan di perangkat handphone ya. About us kita cek juga. About, nah ini udah jalan. Kemudian kita lihat di produk. Nah ini produk, oke, tampil, bagus, semua udah bisa masuk produk. Nah ini udah oke, semua udah masuk. Kemudian apalagi Instagram atau medsos, udah tampil juga. Artinya ini udah berhasil kita sampai di sini mendesain sebuah website. Baik Bapak Ibu sekalian, ini website sudah jadi. Rancangan website ini sudah jadi, udah satu website penuh. Sini ada 5 halaman, kemudian slide-nya juga sudah jadi, dan kita sudah coba baik di perangkat komputer maupun di laptop. Artinya ini sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan mengekspor website ini. Ekspor itu yaitu menyimpan website ini ke dalam RAR atau disimpan file RAR di drive kita. Caranya, nah ini tinggal klik yang tanda panah ini ekspor. Nah, project export, kita ekspor. Nah kita akan mengekspor dalam 2 tipe. Yang pertama dalam bentuk WordPress, yang kedua dalam bentuk HTML ya. Ada WordPress ini yang dibuka nanti di server. Adapun yang HTML ini bisa langsung dibuka di web browser. Nah kita berikan nama di sini Banako, lalu kita cari dulu untuk penyimpanannya. Saya buat folder baru saja di sini. Nah ini saya namakan web Banako biar mudah mencarinya. Web Banako, oke. Klik kemudian select folder. Nah baru kita ekspor yang ini dulu, yang HTML kita ekspor. Klik ekspor, klik ekspor lagi. Nah ini sudah ke ekspor satu, tinggal kita ekspor yang WordPress-nya. Klik WordPress-nya kemudian ekspor. Nah ini progres sudah 100%. Sebentar kita tunggu biar selesai dulu. Baik Bapak dan Ibu, kita cek ini sudah selesai. Oke, saya cek dari depan saja. Nah ini tadi saya tulis nama filenya, foldernya web Banako, dan kita buka. Nah di sini ada 2 folder. Yang pertama Banako ini. Nah ini yang website yang statis ya. Ini yang statis, bisa langsung dibuka di web browser. Nah kita coba. Saya coba, kemudian klik yang index HTML ini, klik 2 kali.
apakah terbuka atau tidak. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini sudah terbuka Bapak dan Ibu, berhasil. Nah, slide-nya udah oke juga. Oke, nah ini berhasil. Kita cek about. Nah, udah oke. Kemudian produk oke juga. Oke, mantap. Kemudian Instagramnya, nah ini tinggal, karena saya tidak tahu alamat ini, tinggal diisi aja nanti. Jadi kalau diklik ini kan nanti masuk ke Instagramnya, tapi karena kita belum kasih linknya kan gitu, gampang, itu tinggal ngisi aja nanti. Oke, kontak nanti yang ngisi pemilik website ini, karena yang paham nama-namanya kan pemiliknya. Tapi yang penting ini sudah jadi, udah oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu untuk part 2 ini saya anggap udah selesai. Untuk selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara membangun websitenya dalam sebuah server ya. Jadi itu ada di part 3. Di part 3 ini akan membangun webnya di server. Nah, itu menggunakan hosting dan domain. Nah, itu akan dibahas di part 3. Apabila Bapak dan Ibu ada yang belum jelas, silahkan berikan di kolom komentar atau langsung bisa melalui WhatsApp di kami untuk lebih jelasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, juga sahabat edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.